Assalamualaikum Bu Anas. Waalaikumsalam Ibu Desi. Apa kabarnya Bu Anas? Alhamdulillah Bu, kabarnya baik. Bu Desi sendiri, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah Ibu, saya juga baik. Kalau saya lihat-lihat, kenapa agak murung ya Ibu ya? Iya sih Bu, eh, agak sedikit banyak permasalahan Ibu di Hmm, pembelajaran. Ibu, itu dia makanya Ibu Desi, apakah Ibu Desi ada waktu saat ini? hmm. Kalau saat ini kebetulan ada Ibu. Kebetulan siswa saya di kelas lagi pelada jadwal PJOK. Jadi sekarang saya kosong sekitar 1 jam lah. Kalau Ibu Desi ada waktu kosong, waktu luang, eh, saya mau curhat Bu, mau sharing Bu. Hmm. Kebetulan juga di kelas anak-anak saya juga pas pelajarannya lagi pelajaran PAI Bu. Tapi sepertinya ini membutuhkan waktu agak lama. Apakah Ibu Desi bersedia Bu? Oh, boleh-boleh Ibu. Ayo, nggak apa-apa. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Tapi sepertinya lebih baik kita ngobrol di kantin aja Ibu. Jadi sekalian bisa duduk santai sambil minum gitu. Gimana? Baik deh Bu, kalau begitu Oke. idenya bagus. Kalau gitu kita ke kantin ya Bu ya. Ayo Ibu. Nih, udah duduk di kantin kita nih. Udah nyaman tempatnya. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu untuk Ibu Anas? Hmm, Begini ya Bu ya, saya itu bingung sih Bu sebenarnya mau memulai dari mana permasalahan ini. Coba sekarang Ibu Anas pertama ceritakan dulu apa yang Ibu rasakan saat ini. Hmm, Jujur Ibu, saya itu bingung ya Bu ya, Bu Desi, saya bingung. Karena minggu depan kan sudah anak-anak kan waktunya penilaian tengah semester kan Bu. Nah, Ya, tapi di kelas saya ini Bu, ada satu siswa yang jarang sekali masuk ke sekolah. hmm, lalu bagaimana? Coba Ibu cerita dulu lebih lanjut gimana ceritanya. Ya itu tadi Bu, saya kan khawatir terhadap siswa ini akan ketinggalan ke pelajaran jika sering tidak masuk. Kemudian juga kalau misalnya sering tidak masuk kan otomatis kan nanti nilai-nilainya juga akan berkurang dan juga siswa ini dalam pelajaran lainnya juga sama, sering tidak masuk sekolah. Itu tadi saya khawatir nilainya akan berkurang dan dia tidak bisa mengikuti pembelajaran Ibu Desi. Oke, sebelum kita lebih lanjut ini Ibu, saya mau tanya sama Bu Anas dulu. Kira-kira nih pembicaraan kita hari ini bertujuan untuk apa Ibu? Saya ingin mencari solusi dan juga didengarkan Ibu bagaimana saya nantinya memecahkan permasalahan saya. Oke, kalau begitu tujuan dari Bu Anas pembicaraan kita hari ini, mudah-mudahan dari pertemuan kita ini kita bisa menemukan solusi. Bu Anas bisa menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang Bu Anas hadapi sekarang. Iya Bu Desi. Nah, terus terang Ibu, saya kepikiran terus Bu terhadap siswa ini yang masuk sekolah ini betul-betul jadi eh, beban saya dan jadi pikiran saya karena saya ingin siswa saya juga mengikuti pelajaran, rajin masuk sekolah. Berdasarkan pengamatan Bu Anas nih, eh, apa penyebab anak tersebut jarang masuk sekolah?
Jadi begini Bu, setelah saya perhatikan, saya sering lihat, amati, wah baik itu di pelajaran lain, siswa tersebut ini kan jarang sekali masuk sekolah ya Bu ya, Ya. dikarenakan, kata siswa yang lain juga, siswa ini apa namanya, eee, menjaga adiknya dan kemudian juga setelah saya, saat dianya masuk Ibu, saya tanyakan ke siswa ini, saya tanyakan, saya saya cari informasi kenapa siswa ini jarang sekali masuk sekolah. Nah, kata siswa ini, dia selalu disuruh untuk menjaga adiknya yang masih kecil, Ibu, oleh orang tuanya. Jadi dia, apa namanya, tidak bisa pergi ke sekolah dan juga, letak rumahnya memang tidak terlalu jauh, tetapi itu tadi Bu Desi, dia menjaga adiknya yang masih kecil. Oke, berarti setelah melalui pengamatan Bu Anas, ternyata anak ini tidak jarang masuk sekolah itu karena disuruh menjaga adiknya. Ya betul ya Ibu ya. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu mendengar eh, alasan dari anak tersebut? Ya, saya inginnya semua siswa saya, Ibu ya, semua siswa saya termasuk siswa ini tadi dapat mengikuti pelajaran dengan rajin, sehingga bisa mengikuti pembelajaran dan hasilnya tadi penilaian meningkatkan nilai-nilai siswa yang ada di dalam kelas saya, begitu Ibu. Dan juga sebetulnya saya sudah pernah Ibu melakukan home visit, ke rumahnya Ibu. Tapi pada waktu itu saya memang pada saat home visit saya melihat kondisi di rumahnya tidak ada orang lain Ibu yang dapat menjaga adiknya tadi. Jadi siswa saya ini tadi memang apa namanya oleh orang tuanya memang disuruh menjaga, dibutuhkan untuk menjaga adiknya tadi dan orang tuanya tadi mencari nafkah, bekerja. Oh, eh, menurut pengamatan Bu Anas, eh, rencana Ibu Anas ke depan bagaimana dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa Ibu Anas ini? Hmm, kalau saya ada rencana saya ya Ibu ya, rencana yang saya ingin lakukan, apa namanya, saya akan kembali Bu, saya akan kembali melakukan home visit dulu ke rumah siswa tadi Ibu, kemudian saya akan kembali menemui orang tuanya untuk mencoba membicarakan lagi permasalahan siswa ini, kalau bisa murid saya itu kan masuk setiap hari, meskipun nantinya bila memang tidak bisa ada orang yang menjaga adiknya tadi Bu, mungkin dia bisa mengajak adiknya ke sekolah, itu tidak masalah buat saya Ibu, agar siswa tadi juga tetap masuk, ke sekolah, karena biar siswa tadi dapat mengikuti pembelajaran saya ataupun pembelajaran yang lainnya dan tidak akan lagi tertinggal dalam pembelajaran sehingga nilai-nilainya pun meningkat. Oke, tadi katanya Ibu Anas, anak tersebut bisa membawa adiknya ke sekolah. Apakah dengan begitu tidak akan mengganggu teman-teman yang lain, Ibu? Menurut Mmm, Ibu Anas bisa bagaimana? Ibu, bisa. Karena nanti kan Ibu pada saat pembelajaran, di pembelajaran dalam kelas, nanti setelah teman-temannya selesai, yang sudah duluan selesai, bisa membantu membantu Ibu, membantu menjaga tadi adiknya, ataupun juga Ibu, nanti adiknya tadi bisa, apa namanya, ditempatkan dulu di perpustakaan, sambil belajar, bermain di situ, dan juga Ibu, bisa bermain di halaman sekitar sekolah Ibu, karena juga ada Pak Satpam, yang berjaga apa, pos satpam tuh sambil mengawasi, adiknya siswa saya tadi Ibu. Oke, bagus juga itu Ibu ya, solusinya. Selanjutnya,
bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Ibu Anas lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Saya akan kembali Ibu menemui orang tuanya tadi, kemudian untuk membicarakan dan berusaha memberikan penjelasan kepada orang tuanya sambil pendekatan Ibu kepada orang tuanya, dan saya juga akan nantinya Ibu akan memberikan materi pembelajaran, kepada siswa saya tadi, dengan daring Ibu, secara daring juga. Jadi biar bisa dipelajari materinya di rumah, dia juga tidak ketinggalan pelajaran dan juga bisa sambil membantu orang tuanya untuk menjaga adiknya. Oke, bagus sekali Bu Anas. Sekarang nih, siapa yang bisa membantu Ibu Anas dalam mewujudkan tujuan Ibu Anas itu? Yang jelas Ibu, saya pertama akan berkoordinasi dulu Ibu dengan kepala sekolah. Saya akan Mhm, laporan dulu ke kepala sekolah, kemudian juga nanti saya meminta pendapat dengan rekan-rekan sejawat yang lainnya, oke. begitu Ibu. Hmm. Dan juga Jadi saya akan bekerja sama dengan orang tuanya. oke, sip. Berarti ini tujuannya udah tertata nih, udah tahu tujuannya, yang bantunya sudah tahu. Jadi kapan sekiranya Ibu Anas bisa mulai melaksanakan rencananya? Hmm, untuk waktunya Ibu, saya akan mulai secepatnya Ibu. Dan besok saya akan menghadap ke kepala sekolah untuk berkoordinasi. Jadi waktunya bisa setelah selesai berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya bisa langsung melaksanakan rencana saya Ibu. Karena agar permasalahan murid saya ini segera cepat teratasi sehingga siswa saya bisa kembali belajar lagi, mendapatkan materi dan tidak tertinggal dengan pelajarannya dan tidak ada hambatan lagi Ibu, begitu. Oke Ibu, bagus sekali Ibu. Memang sepertinya harus memang dilakukan sesegera mungkin ya Ibu ya, karena nanti kasihan juga anaknya ketinggalan pelajaran. Eh, Sepertinya Bu Anas sudah menemukan solusi nih dari permasalahan Bu Anas dengan anak yang siswa Bu Anas yang jarang masuk ini. Benar tidak Ibu Anas? Iya Ibu, betul Bu Desi. Saya berterima kasih sekali Ibu sudah mau mendengarkan curhat saya. Sekarang saya sudah mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut Ibu. Oke, sip. Bu Anas pasti bisa kok. Semangat ya. Terima kasih Ibu, alhamdulillah sekarang saya sudah agak lega Ibu. Terima kasih banyak Ibu Desi sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan curhat saya. Ya, sama-sama Ibu Anas. Semoga yang Ibu Anas harapkan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan alhamdulillah juga kalau sudah menemukan solusi dari perbincangan kita hari ini. Iya, baik Ibu Desi terima kasih sekali lagi dan terima kasih banyak atas waktunya, dan mungkin Ibu Desi sudah akan kembali lagi ke dalam kelas. Kalau begitu Iya, kita saya sama-sama masuk permisi ya. ya Ibu Iya. ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu.